Perkenalkan, nama saya Elsa Maharani sebagai moderator dari kelompok 2. Yang terhormat, Profesor Dr. Haja Hasna Faiza AFM Hum sebagai dosen pengampu mata kuliah linguistik forensik. Dan rekan-rekan saya yang beranggotakan Delatika dan Dwi Puja. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan materi tipe-tipe analisis linguistik. Materi pertama akan dijelaskan oleh Delatika. Selanjutnya kita bahas mengenai tipe-tipe yang perlu dianalisis di dalam linguistik forensik. Ini terdapat 12 tipe, yaitu yang pertama fonetik dan fonologi forensik. Fonetik adalah cabang linguistik yang mempelajari cara bunyi bahasa dihasilkan, disampaikan, dan didengar. Fonologi mempelajari fungsi bunyi dalam membedakan makna, di mana bunyi pembeda makna disebut fonem. Dalam linguistik forensik, fonetik dan fonologi digunakan untuk membantu menyelidiki kasus hukum yang berkaitan dengan suara. Fonetik forensik berfungsi mengidentifikasi penutur melalui analisis ciri khas suara seperti nada, intonasi, dan pola pengucapan. Sementara itu fonologi forensik membandingkan pengucapan berbunyi tertentu, misalnya bunyi r, t, atau vokal a, untuk membantu mencocokkan kerekaman suara dengan identitas pelaku. Yang kedua, morfologi. Dalam linguistik forensik, morfologi digunakan untuk meneliti pembentukan kata dalam teks hukum agar sesuai aturan bahasa dan tindakan menimbulkan makna ganda. Selain itu, morfologi juga dapat digunakan untuk mengenali gaya bahasa seseorang melalui kebiasaan penggunaan imbuhan tertentu. Contohnya, jika seseorang lebih sering memakai kata pelaksanaan daripada pelaksana, kebiasaan penggunaan imbuhan an bisa menjadi ciri khas yang membentuk mengidentifikasi penulis dalam analisis linguistik forensik. Yang ketiga, sintaksis. Dalam linguistik forensik, sintaksis digunakan untuk menganalisis suasana kalimat dalam teks hukum agar sesuai dengan kata bahasa dan tidak menimbulkan makna ganda. Sintaksis juga dapat membantu mengenali penulis memahami hubungan tindakan dalam suatu wacana serta menyederhanakan kalimat hukum yang rumit supaya lebih mudah dipahami. Contohnya, kalimat terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut dikenai sanksi, memiliki susunan subjek, predikat, dan objek yang jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman tentang pelaku tindakan. Yang keempat, semantik. Dalam linguistik forensik, semantik digunakan untuk menganalisis makna kata atau kalimat dalam teks hukum agar tidak menimbulkan penafsiran ganda. Semantik juga membantu memahami makna sebenarnya, baik yang bersifat langsung maupun kiasan sesuai dengan maksud penutur. Contohnya, kata mengambil dalam kalimat hukum bisa berarti meminjam atau mencuri. Analisis semantik diperlukan untuk menentukan makna yang tepat agar tidak terjadi. Pragmatik dan sosio-pragmatik. Dalam linguistik forensik, pragmatik ini mempelajari makna bahasa berdasarkan konteks penggunaannya. Artinya, makna ujaran tidak hanya dilihat dari kata-kata yang diucapkan, tetapi juga dipengaruhi oleh situasi, tujuan penutur, dan kondisi di luar bahasa. Sementara itu, sosio-pragmatik mengkaji makna bahasa dengan mempertimbangkan latar belakang sosial penutur, seperti pendidikan, status, sosial, dan budaya. Contohnya, jika seseorang mengatakan, hati-hati saja, nanti kamu menyesal. Secara bahasa, kalimat tersebut terlihat seperti peringatan. Namun, melalui analisis pragmatik, kalimat itu bisa dimaknai sebagai ancaman, tergantung pada situasi dan hubungan antara penutur dan lawan tutur. Yang kedua, gaya bahasa forensik. Gaya bahasa forensik atau stilistiska forensik ini merupakan kajian yang menganalisis ciri khas pengguna bahasa seseorang secara ilmiah. Biasanya digunakan untuk menganalisis suara, dialek, terjemahan, serta wacana. Selain itu, kajian ini juga membantu mengidentifikasi penulis suatu tulisan anonim seperti surat ancaman atau surat error. Contohnya, jika sebuah surat ancaman memiliki ciri penggunaan kata, pola kalimat, atau pilihan bahasa tertentu yang sama dengan tulisan seseorang, ciri tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk untuk mengidentifikasi penulis surat tersebut. Yang ketiga, analisis wacana. Analisis wacana merupakan kajian tentang penggunaan bahasa sesuai konteksnya, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ini digunakan untuk memahami struktur dan makna wacana dengan melihat unsur bahasa seperti morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Contohnya, dalam sebuah pertanyaan publik atau unggahan media sosial, analisis wacana dapat digunakan untuk melihat apakah bahasa digunakan mengandung unsur provokasi, pengaruh, kekuasaan, atau maksud tertentu yang berkaitan dengan isu sosial dan politik. Yang terakhir, percakapan berbahasa. Percakapan berbahasa adalah kemampuan seseorang memahami dan menyampaikan makna melalui bahasa. Dalam linguistik forensik, hal ini digunakan untuk menilai apakah tersangka, korban, atau saksi, dan memahami pertanyaan penyidik dan menjawabnya. Jika mengalami kesulitan, ahli bahasa dapat membantu melalui penerjemah, bahasa isyarat, atau strategi komunikasi lain agar penyidikan berjalan dengan lancar. Contohnya, jika seorang saksi tidak menjawab pertanyaan penyidik, ahli bahasa dapat menilai apakah ia sengaja diam atau kesulitan memahami bahasa yang digunakan. Jika kesulitannya karena bahasa, penyidik dapat menggunakan penerjemah agar saksi dapat memberikan keterangan dengan jelas.
Selanjutnya mengenai linguistik forensik, yaitu dialektologi, yang dimana dimanfaatkan untuk menganalisis aturan guna mengidentifikasi dialek seseorang yang belum diketahui identitasnya, termasuk menelusuri latar belakang bahasa dan memastikan keaslian bahasa yang digunakan oleh penutur anonim. Contohnya pada kasus ancaman melalui rekaman suara tanpa identitas. Analisis menjadi sulit jika penutur menggunakan campuran ciri dialek seperti Minang dan Batak sehingga asal daerah penutur tidak dapat dipastikan secara jelas. Selanjutnya, yaitu kejujuran berbahasa. Dalam linguistik forensik, analisis bahasa digunakan dalam proses penyelidikan untuk menilai kejujuran saksi atau tersangka, karena keterangan yang diberikan belum tentu sepenuhnya benar. Melalui kajian bahasa, penyidik dapat menilai apakah pernyataan tersebut bersifat fakta atau upaya menutupi kejadian sebenarnya dengan melihat pola kalimat dan pilihan kata yang mereka gunakan. Kemudian dalam mendeteksi kebohongan juga dapat diperkuat dengan teknik pertanyaan investigatif serta bantuan alat pendeteksi kebohongan. Contohnya dalam suatu pemeriksaan, saksi memberikan keterangan yang berubah-ubah seperti menggunakan kata sepertinya, mungkin, atau kurang ingat pada bagian penting dari kejadian. Dengan pola bahasa ini, menimbulkan pernyataan dugaan bahwa informasi yang disampaikan belum sepenuhnya jelas, sehingga penyidik perlu melakukan analisis bahasa lebih lanjut dan menguji konsistensi jawaban dari saksi atau pelaku tersebut. Nah, kemudian analisis struktur bahasa ini adalah kajian yang meneliti susunan bahasa dan memperhatikan unsur morfologi, sintaksis, dan semantik dalam suatu teks, terutama dalam linguistik forensik. Analisis ini juga memberikan saran untuk menyederhanakan kalimat yang terlalu rumit agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Contohnya, dalam suatu dokumen peraturan terdapat kalimat yang terlalu panjang dan memiliki banyak anak kalimat, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran tentang pihak yang bertanggung jawab yang menjalankan peraturan tersebut. Struktur kalimat yang kompleks membuat pembaca sulit memahami maksud aturan secara jelas, dan ini menyebabkan kesalahan dalam penerapan hukum. Kemudian, yang terakhir yaitu kepengarangan authorship, yaitu metode ini digunakan untuk menyelidiki kasus plagiarisme atau mengidentifikasi penulis asli suatu teks yang belum diketahui. Metode ini memanfaatkan kajian stilistika, yaitu ilmu yang mempelajari gaya bahasa untuk membantu mengungkap penulis asli atau pihak yang menyalin karya yang menunjukkan latar belakang dan latar belakang penulis. Contohnya, dalam kasus plagiarisme karya ilmiah, ditemukan dua tulisan yang memiliki kesamaan ide dan struktur pembahasan, tetapi menggunakan variasi kata yang berbeda. Hal ini menyulitkan penyidik untuk menentukan penulis asli karena pelaku mengubah beberapa kosakata tanpa menghilangkan pola gaya bahasa utama. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.